Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak soleh kelas 6 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, kita kembali lagi di pelajaran matematika bersama Yana Habibi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar dalam pembelajaran jarak jauh kita secara online ya. Kita akan melanjutkan materi tentang mencari luas bangun datar gabungan yang memuat unsur lingkaran. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mencari keliling bangun datar gabungan yang memuat unsur lingkaran. Nah, di situ ada beberapa bangun datar ya, ada rumus-rumus kelilingnya. Nah, sekarang kita akan mencari luas keliling bangun datar dan juga mencari luas bangun datar gabungan yang memuat unsur lingkaran. Nah, soleh-soleha bisa juga dibuka ya di halaman 84 sampai 88 dalam buku matematikanya ya, sama seperti yang kemarin itu. Nah, sekarang coba anak soleh-soleha perhatikan ya. Dalam mencari luas bangun datar gabungan yang memuat unsur lingkaran, kita harus tahu dulu tentang bangun datar apa penyusunnya ya, karena gabungan berarti minimal ada dua bangun datar penyusunnya. Untuk sebelum itu kita akan mencari luas bangun datarnya terlebih dahulu. Nah, seperti kemarin ya, macam-macam bangun datar. Di sini ada 8 ya bangun datar itu ya. Ada persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, bilah ketupat dan lingkaran. Nah, di sini kita akan mencari luasnya dari masing-masing bangun datar tersebut. Yang pertama ada bangun datar persegi. Nah, udah tahu ya bentuknya bangun datar persegi seperti ini ya, setiap sisinya sama panjang ya. Nah, untuk mencari luas dari bangun datar persegi ini, luasnya itu rumusnya adalah S kali S atau sisi dikali sisi. Selanjutnya bangun datar yang kedua yaitu ada persegi panjang. Nah, persegi panjang bentuknya seperti ini ya, punya panjang dan lebar. Nah, untuk mencari luasnya yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar ya, untuk luas persegi panjang. Selanjutnya yaitu segitiga. Bangun datar yang ketiga ada segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga itu rumusnya yaitu ya, di sini ada alas, ada tinggi. Jadi untuk rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi, atau alas dikali tinggi dibagi 2 ya, dengan A ini alas, T tinggi. Jadi rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya bangun datar yang keempat ya, jajar genjang. Ada jajar genjang. Nah, bentuknya seperti ini ya, ada garis sisi miringnya ini sama sisi yang sejajar. Nah, di sini untuk mencari luas jajar genjang yaitu alas ini ya, alas dikali tinggi ya, jadi rumus luas jajar genjang alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu bangun datar trapesium. Nah, untuk mencari luas bangun datar trapesium ini rumusnya adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar itu adalah yang bawah ini ya, yang alas ini DC sama atap ini ya, AB. Jadi DC, panjang DC ditambah panjang AB ini ya, lalu dikalikan tingginya, kemudian dibagi 2. Jadi jumlah sisi sejajar yang A bawah sama atas ya, atau alas sama atap ini ditambahkan, kemudian dikali tinggi, kemudian dibagi 2 gitu ya. Lalu bangun datar yang berikutnya adalah layang-layang. Nah, ini ya untuk layang-layang. Layang-layang ini ada sisi, harus ada diagonal 1, diagonal 2. Nah, untuk mencari luas layang-layang ini yaitu diagonal 1 ini ya, panjang diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali terus kemudian dibagi 2 ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 untuk luas layang-layang. Selanjutnya untuk luas belah ketupat ya, bangun yang ketujuh belah ketupat. Nah, untuk mencari belah ketupat, ini bentuknya belah ketupat ya, setiap sisinya ini sama panjang ya, sisinya ini sama panjang. Terus belah ketupat mempunyai diagonal 1 dan diagonal 2 juga ya. Jadi untuk mencari rumus belah ketupat, luasnya itu yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya, atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi luas dari belah ketupat dan layang-layang itu sama ya rumusnya, setengah kali diagonal 1 kali diagonal
2. Kemudian yang terakhir ada lingkaran yang telah kita pelajari ya. Nah, untuk mencari luas lingkaran itu kan ada dua rumusnya ya, ada yang pakai jari-jari dan juga pakai diameter. Luas lingkaran yang pakai jari-jari rumusnya adalah L sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Atau kalau pakai diameter yaitu luas lingkaran rumusnya L sama dengan 1/4 dikali Pi dikali diameter pangkat 2 ya. R ini jari-jari, D ini diameter. Nilai Pi-nya sama ya, 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan ketika jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 7. Nah, kalau dia jari-jari dan diameternya bukan kelipatan 7, berarti pakai Pi-nya 3,14. Oke, selanjutnya nah soal-soal kita masuk ke contoh soal ya. Nah, kalau belum paham, kalau ada buku, ada di buku matematikanya di halaman tadi. Nah, yang belum, selanjutnya kita akan melanjutkan contoh soal. Di sini contoh soal yang pertama ya, hitunglah luas bangun datar gabungan di bawah. Ini gambarnya sama kayak yang kemarin ya, tapi kemarin kita mencari kelilingnya. Nah, sekarang kita akan mencari luasnya dari bangun datar gabungan di bawah. Coba anak soleh-soleh lihat ya. Di sini bangun datar gabungan ini terdiri dari bangun datar segitiga ini ya, segitiga dan juga setengah lingkaran. Berarti untuk mencari luas gabungan ini ya, luas bangun datar gabungan ini berarti kita mencari dulu luas dari segitiga ini, kemudian kita tambah dengan luas setengah lingkaran ya. Jadi kita jawab, nah jadi luas total atau luas bangun datar gabungan itu sama dengan luas segitiga ditambah luas setengah lingkaran ya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya tadi. Nah, luas segitiga itu apa? Luas total sama dengan, nah luas segitiga itu sama dengan rumusnya setengah kali alas kali tinggi kan. Kemudian kita tambah luas setengah lingkaran, karena dia setengah lingkaran berarti depannya kasih setengah ya, jadinya setengah dikali. Nah, luas lingkaran kan rumusnya kalau pakai diameter, karena di sini diketahui diameternya ya, jadinya 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Nah, ini jadi luas totalnya ini rumusnya menjadi luas segitiga tambah luas setengah lingkaran. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Jadinya luas total sama dengan setengah dikali alasnya, ini kan alas segitiga ini 12. Ini alasnya 12. 12 dikali tingginya 9. Ini 9 tingginya ya. Jadinya setengah kali 12 kali 9 ditambah, nah setengah kali 1/4 kita kalikan langsung, jadinya 1/8 dikali Pi-nya 3,14 karena diameternya ini 15 bukan kelipatan 7, maka Pi-nya pakai 3,14. Kemudian dikali diameter kuadrat, jadinya diameternya 15 karena dia kuadrat, maka 15 kali 15. Nah, setelah kita masukkan angka-angkanya semua, tinggal kita hitung ya, tinggal kita hitung operasikan. Jadinya nih ya, 12 kali setengah kan 6 ya. Ini ya 12 kali setengah 6, jadinya 6, ini 9-nya diturunin jadi 6 kali 9 ditambah ini ya 1/8 tetap kita tulis, dikali 3,14 tetap kita tulis, lalu kita kalikan dulu nih 15 kali 15 sama dengan 225 ya. Selanjutnya 6 kali 9 sama dengan 54 ditambah ya 1/8 kali 3,14 kali 225, itu hasilnya ini 88,3125 ya. Tinggal kita tambahkan ya, jadinya luas totalnya 54 tambah 88,3125 sama dengan 142,3125 cm kuadrat ya, satuan luas. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu lihat di sini sama kayak bangun yang kemarin ya. Dari contoh yang kedua ini kita disuruh untuk menghitung luas bangun datar gabungan. Coba anak soleh perhatikan. Di sini bangun datar gabungan di sini ia terdiri dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Maka untuk mencari luas gabungannya, kita cari luas dari persegi panjang, kemudian kita tambah dengan luas setengah lingkaran ini ya. Nah, kita jawab. Nah, jadinya luas total sama dengan luas persegi panjang ini ditambah luas setengah lingkaran yang atas ini. Tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Jadinya luas total sama dengan luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ditambah, nah luas setengah lingkaran di sini pakai diameter ya, 14 ini diameter setengah lingkarannya, maka rumusnya menjadi setengah dikali 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. Setelah kita dapat rumusnya kita tulis, tinggal kita masukkan angka-angkanya yang diketahui di gambar ini ya.
Jadinya luas total sama dengan panjangnya persegi panjang ini 20 nih ya, 20 dikali lebarnya 10, 20 kali 10 ditambah, nah ini kita kalikan 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/8, ini kan, dikali pi nya 22/7 karena ini diameternya 14 kelipatan tuh 7, maka pi nya pakai 22/7 ya. Kita tulis kemudian dikali diameter kuadrat, diameternya 14 jadinya 14 kali 14. Setelah kita masukkan angka-angkanya ini ya anak soleh-solehah, tinggal kita hitung atau kita operasikan. Jadinya 20 kali 10 200 ya, kita tulis 200 ditambah di sini 1/8 kali 22/7. Nah, ini 7-nya sama 14 ini ya, 14 coret, 7 coret. Jadinya 14 bagi 7 2 ya. Jadinya di sini makanya ditulis 2. 1/8 kali 22 kali 2 kali 14. Nah, sama dengan 200 ditambah, nah jadinya ini 2 coret sama 1/8, ini jadi 1/4 coret sama 22 ya, jadi setengah ya, dua-duanya jadi 11, setengah coret sama 14 jadi 14 nya bagi 2 7, jadinya di sini tinggal 11 kali 7 ya, nggak bingung ya anak soleh-soleh ya, nanti dicari. Jadinya luas total sama dengan 200 tambah 11 kali 7, maka tinggal 200 ditambah 77, jadi luas totalnya 277 cm kuadrat. Oke, ini contoh soal yang kedua. Lalu contoh soal yang ketiga atau yang terakhir, sini sama ya, ini gambar yang kemarin. Sini kita akan mencari luas bangun datar gabungan dari ini. Nah, coba anak soleh-soleh perhatikan ya. Pada gambar di sini ini terdiri dari sama kayak gambar 2 tadi, cuma bentuknya berbeda kan. Di sini persegi panjang dan juga setengah lingkaran. Maka sama kayak yang nomor 2 tadi. Untuk mencari luas gabungan ini, maka kita cari luas persegi panjang ini, kemudian kita tambahkan dengan luas setengah lingkaran ya. Nah, terus kita jawab ya. Jadinya rumusnya luas total sama dengan luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Nah, di sini setengah lingkarannya kita pakai jari-jari ini ya. Ini 14 cm ini jari-jari ya, kita pakai jari-jari nanti. Jadinya kita tinggal masukkan rumusnya. Jadinya luas total sama dengan luas persegi panjang. Rumusnya ini kan panjang kali lebar ya. Kita masukkan rumusnya panjang kali lebar ditambah luas setengah lingkaran, kita pakai jari-jari. Jadinya setengah ya, setengah ini dapat karena dia setengah lingkaran, setengah dikali rumus luas lingkarannya kalau pakai jari-jari pi kali r pangkat 2. Nah, jadi rumus luas total ini sama dengan panjang kali lebar ditambah setengah kali pi kali r pangkat 2. Nah, setelah kita ketemu rumusnya, tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui di sini ya ke dalam rumus, kemudian kita hitung. Nah, selanjutnya luas total sama dengan kita masukkan ya panjang persegi panjangnya yaitu 31 dikali lebarnya 17, ini lebarnya 17, jadinya 31 kali 17 ditambah setengah dikali pi nya kita pakai 22/7 karena r nya ini jari-jarinya 14 ya, kelipatan 7, 22/7 dikali r kuadrat yaitu 14 kali 14 ya. Terus tinggal kita hitung, kita kalikan dulu 31 kali 17 ya, 31 kali 17 hasilnya 527. Kemudian kita tambah darinya ini menjadi 22 kali 14, ini dapat dari sini ya, setengah ini bagi 14 ini, jadinya 14 bagi setengah tuh 7 ya. Nah 7 ini coret sama 7 ini, makanya tinggal 22 kali 14. Nah, kita tulis di sini 22 kali 14. Jadi luas total 527 ditambah, nah ini kita kalikan dulu ya, 22 kali 14 hasilnya 308. Jadinya luas totalnya 527 ditambah 308 sama dengan 835 cm persegi ya, gitu ya anak soleh-soleh untuk contohnya. Nah selanjutnya nanti untuk latihannya anak soleh-soleh kerjakan di Ayo Berlatih halaman 88 sampai 89 nomor 1 sampai 5 ya. Ini soal yang kemarin. Nah yang kemarin itu kita mencari kelilingnya, nah yang sekarang kita mencari luasnya ya. Soalnya sama yang kemarin itu kita cari luasnya saja. Baik anak soleh-soleh, paham semuanya ya. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan ke WA yang Nabibi, boleh WA, boleh miss call, boleh telepon, boleh video call ya. Nah mungkin yang udah cukupkan sampai di sini ya materinya. Semoga
agar saya sehat selalu ya, tetap semangat belajarnya di rumah. Yang dicukupkan, yang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.